Sebelum sebelum kangen, ingat-ingat lagi deh, apa alasannya putus. Iya ya, biasanya orang yang udah putus biasanya ya yang mau pengen pengen CLBK lagi gitu ya. Kalau kamu kangen, terus ngapain kamu putusin aku gitu ya? Kok sekarang jadi lebih kangen? Bukannya kamu nggak suka tentang sikap atau perilaku, tapi sekarang kamu malah mengingat-ingat lagi, malah kangen katanya. Wah, kalau digituin balik gimana rasanya ya? Ada beberapa perasaan sakit yang tak akan tersembuhkan hanya bisa coba dilupakan. Ada beberapa perasaan sakit yang tidak akan tersembuhkan hanya bisa dilupakan. Nah, ini mah biasanya wanita ya. Biasanya wanita sih. Kan biasanya kan ya gitu disimpan wanita itu disimpan. Disimpan kayak apa ya? Mungkin kayak brankas lagi ya kita. Jadi hatinya itu dia tuh punya brankas ya. Gede banget brankasnya itu. Mungkin tapi nggak tahu juga ya. Brankasnya gede banget nih si hati perempuan ini nih. Saking sakitnya gitu. Disimpan gitu, digembok. Cek. Bahkan kunci brankasnya itu dibuang. Pokoknya gue akan nyimpan rasa sakit ini sampai kapanpun, apalagi kalau selamanya. Wah, my god. Hal yang terjadi buat dampaknya dia kalau menurut gue bakalan jelek banget sih impactnya ya. Bisa jatuhnya itu ke psikisnya, ke mentalnya ya, hari-harinya pasti kalau di dalam berangkas hatinya itu menyimpan hal-hal yang kebencian yang dalam banget gitu. Bukannya mau mencoba buat nyembuhin, bukannya untuk ngebantu buat ngelupain, tapi malah disimpan terus gitu. Kenapa sih bisa nyimpen rasa kebencian dalam banget gitu ya? Lukanya dalam banget, disimpan terus di berangkas hatinya itu, disimpan terus sampai gede gitu ya kan. Rasa kebenciannya itu sampai gede disimpan mulu gitu ya kan. Ya bahkan yang barusan gue bilang, kunci berangkasnya aja hatinya dibuang sama dia gitu sengaja, biar ditaruh terus, mungkin sampai berakar atau berkarat kali gitu ya. Kalau gue sih bakalan nanya sih, mau ngemaafin gak, itu aja sih. Mau ngemaafin gak gitu. Orang yang misalnya udah mungkin ngelakuin kesalahan, maafin dong gitu ya, maafin lah. Masa sampai sekarang gak mau ngemaafin, aneh gue bilang. Maafin lah. Kalau udah minta maaf, udah gak usah diungkit-ungkit lagi. Slack dikit, misalnya berantem dikit, diungkit lagi masalahnya, diungkit lagi. Gimana ya? Gue emang sayang sama lo, tapi bukan berarti seenaknya lu nyakitin gue. Gitu aja. Gue juga punya hati, punya perasaan sama kayak yang lain. Wah, ini wanita biasanya ya. Saya terima sakitnya dengan seperangkat air mata dibayar karma. Wah, ini keren nih kata-katanya nih. Ini baru gue temuin nih kata-kata di malam hari ini nih. Saya terima sakitnya dengan seperangkat air mata dibayar karma. Weh, karena karma itu nyata ya.
Lu nendang kucing di jalan aja dengan sengaja lu pasti kena karmanya. Entah itu nanti besok lusanya lu disoledat, dijalike, tersandung. Ya gitu kontan, biasanya kontan sih langsung biasanya. Hukum alam itu biasanya ada, karma itu emang ada gitu. Ya udahlah, semakin kalau menurut gue ya di fase umur ya, pokoknya jika umur semakin tua, semakin berlanjut, maka pikiran dan kedewasaan kita ya bakalan semakin kayak mungkin kayak ilmu padi ya. Jadi kalau umur kita udah tua gitu, udah tua nih ya, udah berumur gitu, pasti kalau ada orang yang salah ya, ya udahlah, maafin, pasti gitu. Tapi kalau yang ada yang umurnya udah tua, tua banget misalnya gitu, tapi masih mengingat hal-hal kebencian yang pernah dia dapatkan gitu dari orang lain yang pernah nyakitinnya. Sampai di umur 60 tahun misalnya atau masih di umur 40-an gitu, tapi dia masih belum bisa ngemaafin orang-orang yang mungkin pernah ngecewainnya, masih disimpan tuh. Nah, itu gila banget ya, sampai disimpannya tahunan banget gitu ya. Kan gue bilang jika ada orang yang melakukan kesalahan ya orang itu udah pasti mendapatkan karmanya nanti gitu, entah dari temennya, entah dari orang lain. Udah, kalau ada orang lain yang nyakitin kamu ya udah, hari itu aja udah maafin. Mungkin nanti ada hukumannya ya, dapat hukumannya dari Tuhan gitu ya. Ngapain kita ngedoain yang gak baik-baik ya gitu kan, ngapain gitu. Biar aja yang Tuhan mengadilinya, ngasih hukumannya. Kita nggak diperbolehkan untuk mendoakan kayak, lah lu mudah-mudahan orang yang pernah nyakitin gue kayak gini, mudah-mudahan dapat karmanya. Ya sebenarnya nggak boleh sih ngedoain kayak mudah-mudahan lu dapat karmanya, lu mudah-mudahan lu besoknya bisa disakitin lagi. Nah itu kan sama aja ngedoain yang jelek juga. Tapi kalau alangkah baiknya kita, ya aku terimalah. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau yang orang-orang yang kayak punya ilmu padi, semakin tua semakin jadi semakin legowonya itu, ya udah deh, ya nggak apa-apa deh, kayaknya bakalan seperti itu. Ya udah deh, ya udah deh gitu. Kesedihan akan bertahan selamanya jika kamu selalu terus mengingat, diingat, dan mengingat. Aku tabah dengan perpisahan, aku hanya lemah dengan kenangan itu saja. Didekati sebagai pelampiasan, disayangi karena kasihan, dijauhi sebab bosan. Gimana nih? Didekati sebagai pelampiasan, disayangi karena kasihan, dijauhi sebab karena bosan. Nah ini emang ada juga sih kayaknya ini orang-orang yang selalu ngedapetin di posisi yang kayak gini tuh ya. Didekati sebagai pelampiasan juga ada gitu, yang akhirnya mengorbankan perasaan orang lain yang hanya cuma dijadiin pelampiasan. Wih, tega banget ya. Terus keduanya disayangi karena kasihan gitu. Karena dia mentang-mentang fisiknya kurang good looking misalnya, ya gue suka sama lo deh karena kasihan gitu. Gue suka sama lo karena keadaan lo kayak gini sih, statusnya kayak gini. Wah, anjir jahat banget ya. Wah, jahat banget sih.
Aku harap aku bisa melukaimu seperti caramu menyakitiku. Tapi jika aku memiliki kesempatan itu, aku tidak akan melakukannya. Tuh, ini bagus ini. Ini kalau menurut gue hal-hal yang menurut gue bijak banget ya, pilihannya gitu. Sebenarnya dia berharap gitu. Dia posisinya sakit hati banget nih. Aku harap aku bisa melukaimu seperti caramu menyakitiku. Tapi dia ngomong lagi, tapi jika aku memiliki kesempatan itu, aku tidak akan melakukannya. Nah, ini bagus. Ini yang namanya berpikiran dengan secara dingin dan logis ya. Dengan logika nih. Ini orang-orang yang berpikirnya kalau menurut gue dewasa lah ya. Legowo, udah bisa mengambil suatu keputusan dan kebijakan yang kalau misalkan gue ngebalas nyakitin dia itu ya nggak ada manfaatnya gitu, buat apa gitu. Maka dia mengatakan kayak, tapi jika aku memiliki kesempatan itu, aku tidak akan melakukannya. Wah, ini sangat bagus sekali ya.